Seminggu mungkin kurang lebih 100 sampel ada kali ya. Hai, selamat datang di Lab Mania Talk. Halo semuanya, selamat datang di Lab Mania Talk bersama saya Nuryanti. Di topik kita kali ini, kita akan membahas mengenai karir anak kimia. Jenjang karir seorang anak kimia ataupun dari lulusan kimia itu sangat banyak karena ilmu kimia ini bisa diaplikasikan di berbagai industri. Nah, salah satu karir anak kimia yaitu menjadi seorang analis. Nah, hari ini kita sedang mengadakan lomba uji banding antar analisa volumetri. Nah, di sini di samping aku sudah ada Ibu Aira, dan seorang supervisor laboratorium atau penyelia laboratorium di PT Artada Nusa Analitika. Bagaimana Ibu perasaannya setelah Ibu memenangkan lomba uji banding antar analis ini? Yang pastinya sih seneng ya. Cuman karena ada beberapa yang dialami pas lomba, agak nggak nyangka dikit ternyata aku yang juara 1 gitu. Karena emang benar-benar saat tadi lomba pun juga semua dari nol Bu ya. Selamat Bu ya, semoga dengan memenangkan lomba ini itu juga bisa menunjang karir Ibu Airania. Kasih. Ngomong-ngomong soal karir Ibu ya, aku ada beberapa pertanyaan sih Bu. Menurut Ibu prospek kerja anak kimia itu bisa kemana aja Bu? Anak kimia menurut saya pribadi ya banyak banget ya prospeknya. Terus lapangan kerjanya pun luas gitu. Serapannya masih banyak lah gitu. Jadi nggak usah takut. Apalagi kalau misalkan yang setelah lulus pengen cepet-cepet kerja itu kimia sih tempatnya. Emang banyak banget sih untuk prospek kerja dari anak kimia ini. Bu, kalau boleh tahu Ibu Aira sendiri ini sebagai analis tuh udah berapa tahun ya? Aku sebagai analis sekitar 2-3. Kalau untuk supervisor lab-nya ini? Supervisor lab-nya jalan 2 tahun. Ya, udah lama juga Bu ya. Aku juga mau nanya nih Bu. Boleh nggak sih Bu kayak sharing sedikit itu Bu, kayak kehidupan analis di lab itu apa aja sih? Kayak apa aja sih yang mereka kerjain di lab itu? Yang pastinya kalau misalkan pertanyaan apa yang dikerjain, karena lab tempat saya kerja itu tentang laboratorium lingkungan, jasa lingkungan. Jadi yang dikerjain itu sampel-sampel kayak udara, air, tanah gitu. Nah, parameternya parameter kualitas lingkungan lah gitu. Ya kayak gitu sih. Mungkin juga mau nanya Bu ya, kayak perbedaan antara penyelia lab atau supervisor lab dengan analis itu apa Bu? Kalau misalkan yang saya kerjain pribadi ya, di tempat saya penyelia lab itu tujuannya adalah untuk menyelia pekerjaan yang analis lakukan gitu. Jadi dari awal sampel masuk ke lab, kemudian dianalisa oleh analis sampai keluar kadarnya, hasilnya itu kita cek kerurutannya satu persatu apakah udah sesuai dengan ISO 17025 dari segi jaminan mutu, terus dari standarnya kayak gitu. Berarti emang beda kalau misal analis kayak mereka kayak kerja dari awalnya, kalau Ibu tuh kayak memilah lagi gitu Bu ya? Atau menilai? Menilai Menilai, jadi menilai dari si analis ini. Kayak misalkan ternyata ada yang hasilnya itu nggak make sense gitu, berarti kan kita harus minta uji ulang ke analis gitu. Nah nanti dilihat setelah uji ulang apakah hasilnya masih sama dengan sebelumnya atau ada perbedaan gitu. Oke, baik. Kalau menurut Ibu sendiri Bu ya, tantangan sebagai seorang analis itu apa sih Bu? Tantangan sebagai seorang analis sebenarnya banyak ya, tergantung dia analis apa dulu gitu. Nah kan analis yang kita tahu sendiri banyak, ada analis yang rutin, ada yang analis R&D gitu. Nah beda divisi, beda tanggung jawab dan tantangannya gitu. Dan kalau misalkan di analis rutin tantangannya ya kalau misalkan lagi peak-peaknya rame gitu sampelnya, kayak misalkan akhir tahun sekarang nih untuk di lab lingkungan kan lagi rame-ramenya, sampelnya lagi banyak-banyaknya masuk ya, tahan-tahanan aja sih, kuat-kuatan sampel segitu apakah tahan banting gitu. Emang kalau betul tuh sampelnya paling banyak tuh berapa sih Bu yang dianalisis? Yang dianalisis paling banyak biasanya kalau misalkan akhir tahun kayak gini itu seminggu mungkin kurang lebih 100 sampel ada kali ya. Banyak banget Bu ya. Berarti emang harus tahan banting juga Bu jadi seorang analis itu. Jadi nggak cuma harus teliti tapi harus cepat juga. Oh iya Bu, kan Ibu hari ini tuh datang ke Lab Mania karena ikut lomba uji banding analis ini Bu ya. Kalau boleh tahu motivasi Ibu Aira sendiri untuk ikut lomba uji banding antar analis itu apa?
Ya, banyak sih motivasinya, Mbak. Yang pertama, pas ngelihat sebarannya, itu hadiahnya ada sertifikasi BNSP senilai 1,9 juta. Itu yang bikin tertarik banget, pengen ikut uji bandingnya. Terus mungkin kalau alasan motivasi-motivasi yang lainnya, pengen apa namanya, ngukur aja sih skill kita itu segimana sih gitu di dunia luar gitu. Betul, betul. Karena kan juga uji banding antar analis Bu. Jadi kan kayak pengen tahu ya skill kita dengan analisan itu kayak gimana. Dan juga pastinya karena tadi ada sertifikat BNSP Bu ya. Karena kan dengan adanya sertifikat BNSP ini kalian kita itu sebagai seorang analis itu diakui secara legal. Kemudian selain itu, customer itu kalau sekarang tuh jauh lebih percaya Bu dengan adanya si sertifikat BNSP ini. Jadi kalau misalnya kita udah punya sertifikat BNSP, klien kita tuh diakui secara legal dan juga pastinya kompetensi kita itu dipercaya sama customernya. Mungkin Bu ada tips nggak ya Bu untuk anak kimia yang ingin sukses di dunia kerja? Anak kimia yang ingin sukses di dunia kerja, mungkin tipsnya yang pertama tahu apa namanya yang mau dicari di pekerjaan, apakah ilmu atau pendapatan kan beda-beda ya. Iya, betul. Setiap orang gitu. Terus yang kedua mungkin jangan cepat ngeluh, kena susah dikit langsung ngeluh, nggak bisa dikit langsung ngeluh gitu. Coba di apa ya, dicoba dulu diusahain. Kalau misalkan emang udah diusahain ternyata masih nggak bisa, mungkin usahanya kurang keras gitu sih paling. Betul banget Bu. Karena kalau misalnya kita kerja juga kan selain skills juga pengetahuan kita kan juga harus selalu diasah Bu ya. Nah salah satunya itu dengan cara ikut training Bu, betul ya? Iya, Dengan betul. kita pelatihan-pelatihan bisa mengasah skill kita dari mau itu keterampilan ataupun di pengetahuan kita. Nah salah satu itu dengan cara mengikuti di lembaga training pelatihan-pelatihan yang sudah mengadakan seperti Lab Mania ini. Nah Lab Mania ini juga merupakan lembaga training pertama yang sudah mendapatkan sertifikasi SNI ISO 29993-2017. Nah, mungkin untuk sahabat Lab Mania yang ingin mengembangkan skill, mengasah kemampuan kalian itu bisa mengunjungi di website kita di labmaniaindonesia.id atau di Instagram kita Labmania Indonesia. Oke, terima kasih ya Bu Aira yang udah mau sharing di Labmania Talk hari ini. Jangan lupa juga Bu ya untuk berkunjung ke Labmania. Siap, makasih juga ya Mbak. Iya. Dan terima kasih untuk sahabat Labmania yang sudah menemani di obrolan kita hari ini. See you.